Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam. Nah, hari ini Ustazah akan kembali menjelaskan tentang perilaku yang baik ya, yaitu bersikap menghargai pendapat ya. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 102 dan 103. Kalian bisa baca dulu ya, atau bisa langsung mendengarkan penjelasan Ustazah. Nah, kita langsung mulai saja ya anak-anak dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim ya. Oke, sikap menghargai pendapat berarti sikap menghormati apa yang disampaikan atau apa yang diusulkan oleh orang lain ya. Maksudnya di sini orang lain tuh bisa teman kalian, orang tua kalian, atau siapapun ya. Nah, kemudian sikap menghargai pendapat itu merupakan sikap terpuji ya. Sikap terpuji artinya disenangi oleh Allah SWT. Kalau kita lakukan berarti kita mendapatkan pahala. Mengapa kita harus bersikap menghargai pendapat? Agar kehidupan ini menjadi rukun, tenang, tentram ya. Dan sikap menghargai pendapat ini juga termasuk salah satu bentuk toleransi yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerapkan sikap menghargai pendapat ini. Yang pertama, kita tidak adanya rasa ingin menang sendiri, itu ya. Jadi dibuang rasa tersebut sehingga kita bisa menerapkan sikap menghargai pendapat tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap rendah hati, ya. Rendah hati, tidak sombong, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi orang yang bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kalau orang lain sedang berbicara, kita dengarkan. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat kita bisa bersikap menghargai pendapat orang lain. Kemudian, apa sih contoh dari sikap menghargai pendapat? Yang pertama, misal kalian ingin bermain ya. Kemudian kalian mengajak teman kalian. Nah, kemudian teman kalian tidak mau, jangan kalian paksa ya, biarkan. Kalau dia tidak mau, kalian bisa cari teman lain untuk kalian ajak bermain, atau kalian bisa main sendiri. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan nanti kita udah masuk sekolah ya, corona sudah selesai, amin. Nah, kemudian guru kalian sedang menjelaskan, atau ustazah nih misalkan menjelaskan. Ada teman kalian yang bertanya, jangan langsung kalian potong, tapi kalian dengarkan dulu teman kalian bertanya ya. Nah, kemudian kalau teman kamu sudah selesai, baru gantian kalian tunjuk tangan dan bertanya kepada ustazah. Karena beberapa waktu kemarin itu ustazah sering perhatikan, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, itu semuanya tunjuk tangan. Bagus ya tunjuk tangan, tapi ketika ustazah tunjuk, orangnya yang lain pada ikut ngomong kan, ini ustazah ini gitu. Tapi ketika sudah selesai, malah pertanyaan dia itu sama dengan pertanyaan yang temannya satunya tadi. Artinya apa? Artinya tidak mendengarkan teman yang sebelumnya berbicara, sehingga pertanyaan atau jawabannya tadi bisa sama gitu ya. Jadi kalau ada teman kalian bertanya kepada ibu guru atau sedang ngobrol dengan teman, ya jangan dipotong dulu ya. Selesaikan mereka, baru kita bisa bertanya seperti itu. Kemudian ustazah tadi katakan bahwa menghargai pendapat itu adalah salah satu bentuk toleransi ya. Bentuk toleransi yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Dan kalau kita langgar atau kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain, maka ada akibat yang bisa terjadi ya. Nah, akibat jika kita tidak menghargai orang lain, menghargai pendapatnya, usulannya, yang pertama akan terjadi keributan ya, jelas akan terjadi keributan, bisa berantem ini pada akhirnya. Kemudian yang kedua, kita merasa sombong ya, sombong dan suka merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita akan merasa sok lebih pintar seperti itu. Padahal bisa jadi teman kita yang lebih pintar, tetapi karena kita maunya kita saja yang didengarkan omongannya, maka kita merasa
sok lebih pintar seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan di sini kalian bisa menghargai pendapat teman kalian. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kita bersikap menghargai pendapat orang lain? Yang pertama jelas kehidupan kita akan damai, rukun, tentram seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita akan mempunyai banyak teman ya. Teman-teman tuh akan suka dengan kita. Kalau kita mau menang sendiri, yakinlah orang nggak akan mau berteman sama kita. Kemudian yang ketiga, kita akan disayang sama mereka, sama siapapun, sama orang tua ya, termasuk disayang sama Allah karena kita sudah melakukan perilaku terpuji ya. Nah, itu saja anak-anak untuk materi hari ini. Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Tugas kalian seperti biasa ada 2. Yang pertama tugas kalian adalah mencatat materi yang Ustazah jelaskan ya. Kalian bisa ambil poin pentingnya saja, tetapi jangan lupa Ustazah perhatikan ada karena Ustazah bilang sedikit materi, jadi dia sangat sedikit sekali, padahal yang Ustazah sampaikan itu lumayan banyak ya poin pentingnya. Jadi jangan sampai karena Ustazah bilang sedikit, kalian terlalu sedikit ya, tetapi tetap mengambil poin penting, tetap dengan lumayan untuk menulisnya itu diperhatikan betul poin pentingnya itu apa saja ya, sehingga tidak secuil sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa buka buku paket agama kalian di halaman 103 ya. Ini ada tugas nih ya, ada yang di dalam gambar ini. Nih halaman 103, ini ada gambar 1, gambar 2. Ya, di situ nomor 1, nomor 2. Nomor 2 itu ada AB, ada AB ya. Nomor 2 AB, AB, ada 2 gambar. Ada atau tidak ada buku, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis agama. Jadi walaupun kalian fotokopi, tidak boleh mengerjakan di sini ya, tapi mengerjakannya tetap di buku tulis agama. Jangan lupa buat nama, kemudian buat tanggal dan hari ini. Tanggal berapa nih? Tanggal 15 ya. Kemudian hari ini hari Selasa, tulisannya rapi, kalau salah coret 1 tidak boleh pakai tip X, rapi, bersih ya. Tidak usah dibuat soalnya, tapi langsung jawabannya saja. Cuma dibuat nomor aja, nomornya 1, kemudian 2, 2A, 2B, kemudian yang gambar 2, 2A, 2B juga, seperti itu ya. Nah, itu saja. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.